Guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, bisa semuanya resonate, bisa cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading, bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke. Yang pertama, aku akan menyampaikan pesan panduan dari para malaikat. Ini bisa menjadi pesan healing buat kamu, bisa juga menjadi motivasi atau sebagai pengingat. Pesannya adalah music, ya, musik. Musik menenangkan jiwa. Musik membantu kita mengekspresikan perasaan kita dalam kesedihan, kemarahan, duka cita, kegembiraan, dan cinta. Saat kita mendengarkan musik, musik membantu kita mengkomunikasikan emosi yang terpendam, yang dapat membantu kita melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Musik juga dapat mengubah suasana hati kita dengan mengangkat kita ke keadaan yang lebih bahagia, lebih ringan, dan lebih rileks. Pesan ini memuji musik, bernyanyi, menari, atau sekedar mendengarkan musik bersifat terapeutik. Saat kamu stres, overwhelming, kewalahan dengan pekerjaan, membutuhkan istirahat dari belajar, atau sedang mengalami masa sulit, putar musik dan lakukan transformasi. Kamu mungkin juga tertarik untuk menulis musik, memainkan alat musik, atau menari. Kamu akan tahu saat membaca kata-kata ini bagaimana, atau mendengar ya kata-kata ini, bagaimana kamu dapat menambahkan musik ekstra ke dalam hidup kamu. Musik dapat meningkatkan kualitas tidur, kesehatan, kinerja, dan banyak lagi. Malaikat dan pemandu spiritualmu juga menyukai musik. Aktivitas yang disarankan: luangkan waktu untuk mendengarkan musik secara aktif. Alih-alih hanya memutar musik di latar belakang, jadikan musik sebagai fokusmu. Nikmati musik secara keseluruhan, tetapi perhatikan juga irama, melodi, instrumen, lirik, dan komponen lain dari lagu tersebut. Saat kamu mendengar lagu yang kamu sukai, luangkan waktu tanpa gangguan untuk mendengarkannya dan jelajahi apa yang ada di dalamnya. Itulah yang menggerakkanmu dan emosi apapun yang ditimbulkannya kepadamu. Jika kamu memainkan alat musik atau menikmati menulis, cobalah sesuatu yang baru. Bereksperimenlah dengan tempo, perubahan kunci, atau gaya musik. Jika kamu membutuhkan sedikit inspirasi, kamu dapat memanggil Sandalphon, malaikat agung musik. Musik membantu kita saat marah, ketika berkomunikasi dapat membantu kita, membuat kita rileks atau tegang. Nah, melalui musik ya dapat membantu mengendalikan emosi, dan musik juga membantu kita menenangkan. Oke. Pesan yang kedua ini adalah pesan dari musim atau fase-fase bulan. Oke. Pesan dari Warm Moon tentang
fate, worm moon atau bulan cacing ya. Apakah dengan bentuk seperti ini ada kaitannya cacing? Aku nggak tahu. Ya, di sini fase worm moon. Iya, worm itu iya cacing ya guys. Atau karena dari bentuk ini ya, kalau diamati I don't know. Yang pasti fase di bulan ini menyampaikan pesan tentang faith atau kesetiaan atau iman. Kesuburan dan kelimpahan kini kembali. Segalanya akan membaik. Pertumbuhan telah dimulai. Pegang teguh mimpimu di tengah kesulitan. Kamu bisa afirmasi, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Di saat-saat tergelaplah kita sulit melihat cahaya. Sulit untuk melihat ketika segala sesuatu tampak tanpa harapan. Bagaimana kita bisa merasakan harapan lagi? Ketika segala sesuatu tampak gagal, sangat sulit untuk mengumpulkan ketahanan kita dan bangkit kembali. Kita belajar dengan mengamati musim bahwa cahaya memang kembali. Kekeringan musim dingin berubah tanpa batas dan pasti menjadi musim semi. Es mencair. Hari-hari semakin panjang dan malam semakin pendek. Kehangatan dan kesuburan perlahan kembali ke tanah. Oh, I see. Makanya fase bulan cacing ya, karena cacing memberikan manfaat untuk menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi subur. Nah, sulit untuk memiliki iman pada diri sendiri dan alam semesta. Iman mengharuskan kita untuk melepaskan kecemasan kita dan memiliki kepercayaan. Mungkin pada suatu yang belum dapat kita lihat, kita nggak percaya gitu, kita nggak yakin. Nah, memiliki iman yang lebih lengkap pada diri sendiri dan kekuatan yang lebih tinggi untuk membimbingmu menuju kebaikan terbesar. Kamu adalah niat yang teguh, meskipun memiliki kadang-kadang memiliki kekakuan atau keyakinan diri yang buta, yang keras kepala gitu, yang justru tidak bermanfaat bagi kita gitu ketika kita terlalu keras pada diri sendiri. Penting sih untuk berpegang teguh pada mimpi dan niat kita untuk fokus pada hasilnya. Melakukan ini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi kebodohan. Nah, itu loh yang dimaksud dengan keras hati atau terlalu buta ya, tapi tidak memperhatikan sekitar. Nah, itu justru menjadi kebodohan. Apa sih ibaratnya terlalu fanatik ya. Oke, jadi kita beriman tapi tidak terlalu fanatik. Nenek moyang kita akan mengamati alam dengan cermat, mencari tanda-tanda kehidupan baru dan kesuburan, mengubah perburuan atau penanaman mereka untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Namun mereka tahu ya bahwa es akan mencair dan tanah akan lembab, siap penuh dengan cacing dan menerima benih mereka. Oh, I see. Makanya dinamakan fase worm moon atau fase bulan cacing, di mana subur-suburnya tanah, karena cacing yang apa sih istilahnya, aduh kalau di bahasa biologi itu pokoknya menggemburkan tanah gitu ya. Oke, batu atau logam pendamping di fase atau musim ini adalah batu lapis lazuli. Kamu bisa kenakan untuk aksesoris, gelang, maybe pendulum yang intinya langsung kena ke kulit ya, bersentuhan sama badan tubuh kita. Atau bisa juga bongkahan aja kamu genggam ketika kamu membutuhkannya, ketika kamu merasa gelisah atau ketika bermeditasi. Oke. Pesan selanjutnya adalah
pesan kebijaksanaan dari sifat-sifat langit. Ya. Pesannya adalah purify, yaitu kemurnian. Aspirasi buat kamu, semoga kamu mengenal sifat murnimu. Untuk refleksi diri, tidak ada cuaca buruk yang dapat menodai langit. Langit tetap murni, bahkan di tengah kondisi yang paling keras sekalipun. Demikian pula, sifat langit batin kamu selalu murni sejak awal dan tidak akan pernah dirusak oleh keadaan sementara. Inilah sifat murnimu yang tak tergoyahkan. Kamu bisa meditasi. Pada hari yang cerah, pergilah ke tempat tinggi dengan pemandangan langit yang bagus. Atau mungkin kamu tidak harus meditasi, cukup mendongaklah selama beberapa saat, bernafaslah dalam-dalam dan tataplah kejernihan biru langit. Satukan pikiranmu ke dalam kemurnian langit yang luas hingga kamu mengenali atau merasakan bahwa itu juga sifat kamu. Kamu bisa baca mantra ini. Di dalam hamparan kesadaran saya yang bercahaya, saya beristirahat dalam sifat langit yang murni dan alami, bebas dari segala kebingungan dan hayalan. Oke. Next, love message ya, atau pesan percintaan untuk hari ini. Oke, pesannya adalah imagine all unwanted thought dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Bayangkan semua pikiran yang tidak diinginkan lenyap dari cahaya, menciptakan ruang bagi peluang dan kemungkinan baru dalam hidup kamu. Nah, ini terutama buat yang jomblo atau yang single ya. Ketika kamu saat ini merasa stuck, kamu coba bayangkan semua pikiran yang tidak diinginkan tuh lenyap, berganti menjadi cahaya. Nah, itu untuk menciptakan ruang bagi peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup kamu, termasuk hadirnya cinta baru dan orang-orang baru. Buat kamu yang berpasangan, jika memang terkadang konflik datang, namanya hubungan ya, tidak ada yang mulus. Nah, kamu juga bisa bayangkan pikiran-pikiran yang nggak kamu inginkan tuh lenyap, ganti bayangkan menjadi cahaya. Nah, itu menciptakan untuk peluang dan kemungkinan baru dalam hidupmu. Maksudnya tuh peluang baru untuk memperbaiki hubungan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan untuk menjadikan hubungan tuh lebih baik lagi, lebih mindful gitu ya, lebih memberikan manfaat dalam tanda kutip yang positif ya. Oke. Next adalah bagaimana energimu hari ini. Energimu hari ini. Ada Five of Wands, aku tarik dulu semua kartunya. The Chariot, The Lovers, King of Cups, dan Justice. Aku dapat kartu major 3 nih. Aku dapat energi zodiak Cancer, Gemini, dan Libra. Kamu mungkin berdealing dengan zodiak-zodiak ini, atau ini salah satunya adalah zodiak kamu. Nah, kalau dari energi Five of Wands, hati-hati, mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi, perdebatan, cekcok, adu argumen, tapi bisa juga ini konflik batin dengan dirimu sendiri. Jadi rame itu dengan diri sendiri gitu ya. Lalu ada The Chariot, aku melihat hari ini banyak yang melakukan aktivitas tuh lebih banyak mobile atau melakukan perjalanan. Kemudian
berani menerima tantangan dan mencoba hal-hal baru. Lalu juga ada gambaran di mana aktivitasmu hari ini atau apa yang kamu kerjakan itu berprogres ya. Jadi nggak mandek, ada perkembangannya. Ada the lovers, terkoneksi dengan soulmate belahan jiwamu atau cinta sejatimu. Bisa ini dalam komunikasi ataupun pertemuan. Bisa juga kamu dipertemukan dengan cinta sejati atau jodoh kamu. Dan dalam pekerjaan, apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, mendapatkan banyak apresiasi, reward, atau banyak yang merasa puas gitu ya dengan hasil pekerjaanmu, dengan pelayanan yang kamu berikan, dengan produk yang kamu jual, dan orang-orang juga tertarik gitu ya dengan presentasi kamu, promosi kamu gitu. Nah, kemudian walaupun sempat di sini ada kesalahpahaman atau ada sedikit keributan atau kekacauan, tapi dari energi The Chariot, The Lovers, King of Cup, sama Justice ini segala sesuatunya bisa reda, bisa redam, bisa adem, bisa diperbaiki ya. Ada King of Cup di mana energimu hari ini walaupun condong ini energi maskulin ya, di mana kamu lebih strong, lebih dominan, lebih bisa untuk memimpin, tetapi dengan penuh kesabaran, ketulusan, keramahan, dan fleksibel gitu. Terus ada justice ya, keadilan kamu dapatkan, keseimbangan, kestabilan, dan juga beberapa dari kalian hari ini melakukan aktivitas hal-hal yang berkaitan dengan legalitas, hukum, kontrak kerja, MOU, agreement gitu ya, kerjasama atau kesepakatan. Oke. Nah, ini pesan yang terakhir. Adalah opening my mind. I open my mind to the love, wisdom, and guidance of the universe, and I will learn to trust again. Membuka pikiranku. Aku membuka pikiran untuk mencintai kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari semesta atau bimbingan dari semesta. Dan aku akan belajar untuk mempercayainya lagi. Nih, aku rasa pesan ini untuk mengingatkan atau sebagai reminder ya, bahwa kita mesti membuka pikiran ya terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dari alam semesta, dari tetua, leluhur-leluhur kita, orang tua gitu ya, orang yang dituakan, dan juga percaya lagi dengan belajar untuk percaya lagi dengan bimbingan-bimbingan semesta, termasuk petunjuk dari intuisimu, suara hati, feeling, firasat-firasat yang kamu rasakan ya, atau insting ya ketika sesuatu hal itu akan terjadi. Nah, itu semua adalah bimbingan, guidance ya dari semesta. Nah, itu yang lebih dipercayai karena itu adalah pesan-pesan ilahi ya, daripada percaya dengan ambisimu, egomu, obsesimu, atau bahkan omongan orang lain yang belum tentu benar. Tetapi petunjuk dari semesta itu pasti benar ya, terutama intuisi kita sendiri. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui
link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.